Makanya dari segi komik digital, manhwa akhirnya lebih unggul dari manga. Karena legal dan ada platform resminya. 이번엔 미국 시장에 도전장을 내밀었습니다. Menurut mereka, generasi tua Korsel dulu kerja keras tuh kan supaya bisa keluar dari kondisi yang menyedihkan ya. Nah sekarang kan waktu itu kan kita udah pernah ngebahas Jepang yang ekonominya stuck di tahun 90-an ya. Padahal perekonomian negara lain lagi pada berkembang. Dan salah satu negara yang perkembangannya paling pesat adalah Korsel. Ya walaupun dulunya negara ini tuh miskin banget, tapi sekarang mereka tuh bisa jadi salah satu negara terkaya di dunia kan. Dan bahkan di aspek ekonomi, kesejahteraan, hiburan, dan lainnya, kesuksesan Korsel tuh udah melampaui Jepang loh. Padahal dulu Jepang kan jadi kekuatan terbesar di Asia ya. Dan Korea jadi salah satu negara yang mereka jajah. Yang luka penjajahannya masih sangat membekas banget buat orang Korea. Tapi gimana ceritanya nih, Korsel yang dulunya negara super miskin sekarang bisa segacor ini. Sampai ngalahin Jepang lagi. Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas gimana Korsel mengalahkan Jepang di berbagai aspek. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas topik utamanya, sebelum kita masuk ke gimana dan dalam hal apa aja Korsel udah ngalahin Jepang, sebelum itu kita balik dulu nih bentar nih ke 60 tahun terakhir. Jadi kalau menurut Oxford University Press, di tahun 1960-an kan Jepang tuh lagi jaya-jayanya ya, sampai jadi simbol kekuatan Asia waktu itu. Bahkan sejak tahun 1968, Jepang tuh sempet loh jadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Sebelum disalip Cina dan jadi nomor 3 di tahun 2010. Dan disalip lagi ke nomor 4 sama Jerman di tahun 2024. Ya pokoknya dulu Jepang tuh bener-bener kuat banget lah ekonominya. Padahal di sisi lain, negara tetangganya, Korsel, mereka tuh lagi ngalamin fase yang ancur-ancuran banget. Lagi miskin-miskinnya banget setelah dijajah sama Jepang dan setelah Perang Korea. Nih, kalau menurut World Bank di tahun 1960, waktu Jepang lagi ada di puncak, waktu itu Korsel tuh justru diklasifikasikan sebagai negara dunia ketiga, sebagai third world country, yang PDB per kapitanya kurang dari 160 US dollar per tahun per orang. Dan angka itu tuh sama kayak standar negara-negara termiskin di Afrika waktu itu loh. Segitu mirisnya ya. Tapi walaupun dulunya semiskin itu, walaupun dulunya semiris itu, di tahun 2021, Korsel udah diklasifikasikan ke dalam negara maju. Dan di tahun 2023, mereka berhasil ngalahin Jepang dalam nominal PDB per kapita. Wah, ngebut ya Korsel ya. Korean has a long history of unstable, threatening life. Poverty is one of the major Korean problems. Terus kalau menurut di Korea Economic Daily di tahun 2023, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Korea Selatan bisa ngalahin Jepang dalam PNB per kapita. PNB ya, bukan PDB ya, beda nih. Kalau PNB itu tuh pendapatan nasional bruto, kalau PDB produk domestik bruto. Nah, di 2023, PNB per kapita Korsel tuh nyampe 36.194 US dollar, sedangkan Jepang ada di angka 35.793 US dollar. Terus di tahun 2024, Korsel juga ngalahin Jepang dalam PDB per kapita. PDB per kapita Korsel sekitar 36.000 US dollar, Jepang sekitar 32.800 US dollar. Ya, lumayan jauh nih berarti ini bedanya nih. Atau berarti ini ngegambarin warga Korsel mereka makin sejahtera dengan peningkatan PNB dan PDB per kapitanya. Sedangkan warga Jepang sebaliknya nih, malah turun kan. Dan hal ini buat Korea pastinya prestasi banget dong, edan banget dong. Soalnya kan selama beberapa waktu Jepang kan dianggap sebagai kekuatan terbesar Asia setelah Cina ya. Tiba-tiba disalip mereka sama negara tetangganya yang dulu mereka jajah. Aduh. Dan selain dalam ekonomi per kapita, Korsel juga ngalahin Jepang di aspek-aspek lainnya. Aspek apa aja tuh? Kalau based on data IMD World Competitiveness Ranking, ranking yang ngukur daya saing negara-negara dunia dalam hal ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur, menurut mereka di semua hal itu, Korea tuh udah berhasil ninggalin Jepang jauh di belakang. Nih, di tahun 2024, Korsel menduduki peringkat ke-20, naik 8 peringkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan Jepang, mereka ada di peringkat 38. Itu juga turun terus tuh dari tahun ke tahunnya tuh. Terus di sektor industri manufaktur juga sama nih. Kalau menurut UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, mereka bilang di tahun 1990, Jepang tuh jadi negara yang industri manufakturnya paling maju kedua setelah Jerman. Tapi terus di tahun 2018, mereka turun ke urutan ke-5. Sedangkan Korsel naik pesat dari urutan 17 ke urutan 3 selama periode yang sama.
Kalah lagi deh Jepang deh dari Korsel. Atau nggak usah sektor beratnya deh. Bahkan kalau menurut The Korea Times, di Netflix aja, konten hiburan dari Korsel tuh banyak banget peminatnya loh. Sampai ngejadiin Korsel sebagai negara kedua yang kontennya paling banyak ditonton di Netflix setelah Amerika. Bahkan ngalahin Inggris dan Jepang. Terus kalau dari K-beauty-nya, kalau dari industri kecantikannya, ya ini kurang lebih sama lah. Yang buat lebih detailnya bisa lu tonton di video gue yang ini. Mama marketing. Ya intinya majunya industri kecantikan di Korsel tuh ngebikin banyak orang dari banyak negara berbondong-bondong pergi ke Korsel buat treatment dan oplas. Di sisi lain, J-Beauty, industri kecantikan Jepang ya harus diakui nggak semengglobal Korea kan. Tapi kalau dalam hal makanan, Jepang masih unggul nih. Restoran Jepang di seluruh dunia tuh itu jumlahnya masih jauh lebih banyak daripada restoran Korea. Tapi ya tetap kalau kita ngelihat aspek-aspek lainnya tadi, selain makanan, itu jelas banget ya kalau Korsel udah melampaui Jepang dalam berbagai hal, bahkan dalam hal-hal yang dulunya didominasi sama Jepang. Ngeri Korsel. Korea's GDP will surpass that of Japan in just 5 years. That's according to a new report by the LG Economic Research Institute, which shows Korea's per capita GDP will exceed $40,000 in 5 to 6 years. Nah, kalau kita ngomongin gimana ekonomi Korsel bisa ngelampauin Jepang, ini sebenarnya alasannya tuh sesimpel soalnya Korsel tuh terus maju dengan pesat. Sedangkan Jepang mereka tuh stagnan atau bahkan malah menurun. Dan ini bisa jadi begini, Korsel bisa maju dan kaya banget, soalnya dulunya pemerintahnya tuh nge-support banget bisnis industri berat. Yang ternyata perusahaan-perusahaan itulah yang jadi pondasi yang penting banget buat kesuksesan ekonomi Korsel. Sedangkan Jepang, walaupun sempat digadang-gadang bakal nyaingin Amerika, ternyata ekonomi mereka malah stuck karena krisis ekonomi di awal 90-an. Krisis ini tuh bahkan ngebikin Jepang jadi kurang inovasi dan ngebikin ekonomi mereka nggak berkembang dan cenderung turun. Nah, gabungan antara Korsel yang terus maju dan Jepang yang stagnan bahkan menurun inilah yang ngebikin Korsel jadi bisa melampaui Jepang dalam ekonomi per kapita. Dan sayangnya kalau menurut Real Gaijin, kemunduran Jepang ini ngaruh nih ke daya saing mereka di mata global. Ya, peringkat mereka di Unido sama AMD tadi tuh kan sampai turun terus ya tiap tahunnya ya, yang artinya ekonomi Jepang tuh melemah. Produktivitasnya rendah, infrastruktur kurang efisien, dan lingkungannya nggak ramah buat berbisnis. Dan kalau udah gini jelas ini bisa menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi dong, karena ya negaranya nggak bisa bersaing secara global kan. Yang akhirnya ngaruh ke penurunan standar hidup masyarakatnya. Dan ini buktinya sendiri udah kelihatan ya, dari penurunan PNB dan PDB per kapitanya Jepang. Aduh, saya sebagai wibu mulai ketar-ketir nih. Terus kalau kita lanjut ke aspek-aspek lainnya, kayak hiburan dan media, itu juga tuh nggak jauh beda loh. Nih, kalau menurut Straits Times, di tahun 90-an sama 2000-an, J-pop tuh sempat mendominasi musik Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara. Tapi terus sejak adanya Korean Wave, J-pop jadi tersingkir kan sama K-pop. Itulah kenapa dari dulu gue tuh resah kalau ngelihat ada band Jepang atau penyanyi Jepang rilis lagu baru, itu PV-nya atau sekarang MV-nya tuh nggak bisa kita tonton di mana-mana kan. Susah banget buat dapetinnya. Sedangkan K-pop yang langsung upload YouTube kan, akhirnya kesusul aja. Baru sekarang tuh Jepang tuh ngikut-ngikut upload di YouTube tuh. Tapi ya gitu, udah telat. Dan ya ini gue menyalahkan karena emang musik-musik Jepang tuh dulu tuh terlalu so eksklusif. 카카오가 인수합병을 계속적으로 늘리고 있는데요. 네이버 같은 경우에는 북미 최대 이제 글로벌 웹소설 플랫폼이죠. 와패드를 6,700억에 인수를 했습니다. 네, 이번엔 미국 시장에 도전장을 내밀었습니다. Terus di bidang komik digital juga, manga dari Jepang itu juga mulai kalah loh dari manhwa Korsel. Kok bisa? Iya, jadi kalau menurut Times of India, walaupun manga tuh banyak peminatnya, tapi gimana pun sumber utama penghasilan dari mangakanya tuh ya dari manga cetaknya yang dijual di toko buku atau toko komik. Atau ya kalau judulnya udah gede banget ya bisa lah dapat pemasukan dari merchandise. Tapi ya itu kan harus populer banget. Jadi ya secara umum strategi pemasaran hiburan Jepang tuh udah ketinggalan zaman banget lah. Ya lu bayangin aja, di dunia yang serba digital gini, mereka masih ngandelin manga cetak loh. Sedangkan manga digital itu kebanyakan tuh legal, kebanyakan tuh bajakan. Ya bener-bener susah kan nyari platform baca manga digital yang legal. Paling apa sih? Manga Plus kan? Apalagi? Udah, gue taunya itu doang. Nah, kalau orang bacanya pada ilegal, keuntungannya kan nggak akan nyampe ke si mangakanya kan, atau ke Jepang sebagai negara asalnya kan. Jadinya ya endingnya mereka rugi deh. Sedangkan manhwa Korea, kebanyakan tuh emang dijualnya tuh di platform komik digital yang legal dan resmi. Jadi peluang dibajaknya tuh lebih susah. Dan orang kalau pengen baca itu gampang tuh nyari platform legalnya, karena difasilitasi.
Jadi ya kalau manhwa ngapain nyari yang ilegal, orang legalnya gampang. Apalagi yang digital gitu tuh harganya tuh lebih murah daripada komik kertas. Mana banyak yang gratis juga kan, yang jualannya tuh di koin buat episode unrelease-nya, buat episode minggu depannya. Jadinya ya makin banyak deh orang-orang yang milih buat baca manhwa dibanding manga. Mana pada berwarna lagi kan kalau manhwa kan. Makanya dari segi komik digital, manhwa akhirnya lebih unggul dari manga. Karena legal dan ada platform resminya. 우리 대한민국에서도 아마 성장 한계점이 분명히 올 겁니다. 왜냐면은 시장도 한계가 있고, 그다음에 인구 수도 한계가 있기 때문에 특정 지점까지 성장하게 되면 당연히 정체가 될 수밖에 없는데, 이런 부분들을 좀 타개하려면 결국은 시장을 확대할 수밖에 없고, 그러려면은 결국은 해외로 눈을 돌릴 수밖에 없다라고 생각이 듭니다. 그다음에 앞으로도 이제 유럽 시장이라든가 미국 시장에도 계속 런칭을 할 예정입니다. Dan ternyata hal serupa juga nggak jauh beda loh di aspek tontonan hiburan. Kayak anime deh misalnya deh. Nih, kalau menurut Medium, walaupun anime tuh udah mendunia, tapi keberhasilannya tuh lebih banyak didorong sama produknya dibandingin sama strategi pemasarannya. Ya, orang-orang yang nonton anime kan kebanyakan mereka tuh udah kenal ya, atau akrab sama anime itu sendiri. Penonton yang nonton tuh adalah penonton yang udah tahu kalau ya anime tuh emang bagus, dan mereka kemungkinan bakal nonton anime-anime lainnya. Tapi terus buat orang yang sama sekali nggak pernah nonton anime, peluang mereka buat tertarik dan mulai ikut nonton tuh kan kecil kan. Apalagi kalau mereka nggak pernah dengar tentang anime sebelumnya. Dan ini bisa begini soalnya marketingnya tuh didorongnya tuh sama produk, bukan strategi. Beda sama kayak drama atau kayak movies. Ya buat ini contoh gampangnya kita lihat aja Squid Game sama Parasite. Nah itu kan booming banget kan mereka kan, sampai menang award internasional lagi. Bener-bener orang-orang yang sebelumnya nggak pernah nonton Korea-Koreaan, mereka jadi ikut nonton di situ. Karena selain kualitasnya bagus, marketingnya juga mantep. Dan kalah saingnya Jepang dalam industri hiburan ini dan lemahnya strategi pemasaran internasional mereka, kalau menurut East Asian Studies, itu disebabkan oleh karena Jepang tuh ngerasa pasar domestik mereka tuh udah cukup. Jadi ngapain lagi dagang ke luar negeri? Mereka tuh ngerasanya gitu. Ya walaupun sekarang trennya lagi turun, tapi di masa jayanya kan penduduk Jepang tuh kan banyak ya. Bahkan sekarang aja tuh masih urutan ke-11 di dunia. Dan jadinya gara-gara ini mereka tuh nggak ngerasa butuh-butuh banget buat memasarkan produk mereka ke luar negeri. Apalagi sampai lintas benua yang jauh tuh, wah itu nggak kepikiran mereka. Ya soalnya ya itu, penonton dalam negerinya aja udah banyak kok. Beda sama Korsel yang secara wilayah lebih kecil dan penduduknya juga tuh lebih dikit. Yang berarti mereka tuh harus pintar cari strategi buat masarin produknya ke luar negeri. Bener-bener mereka berhasil meraih pasar yang lebih luas. Dan hasilnya ya ini sekarang. Sekarang kan di dunia kan apa-apa kan serba Korea kan. Bener-bener mereka berhasil meraih pasar yang lebih luas. Sedangkan Jepang yang emang nggak termotivasi buat nyari audiens asing sebanyak-banyaknya kayak Korsel, ya jadinya mereka nggak ada inovasi marketing deh. Nah, dari pembahasan ini mungkin lu jadi mikir, emang kenapa sih kalau Korsel bisa ngalahin Jepang? Emang apa pentingnya? Hah? Ya sebenarnya walaupun persaingan antara dua negara ini nggak ada dampak signifikannya buat kita, buat orang luar, tapi gimana pun hal ini tuh emang penting dan bisa dibilang bersejarah. Soalnya ya itu, Korsel tuh negara kecil yang dulunya tuh miskin banget loh. Sekarang bisa melampaui Jepang yang sempat jadi kekuatan terbesar Asia. Nah, strategi ekonomi Korsel yang sangat berhasil ini bisa banget loh ditiru sama negara lain yang pengen maju juga. Asal ya pemerintah dan rakyatnya sama-sama benar tapi ya. Dan buat menyambung kesuksesan ini, kalau menurut Park Jin, mantan Menteri Luar Negeri Korsel, dia bilang, sekarang Korsel tuh lagi berambisi buat menjadi bagian dari negara poros global yang tergabung dalam G7. Pemerintahnya pengen banget tuh ngegenjot perekonomian Korsel supaya bisa jadi kekuatan besar dunia dalam hal ekonomi. Tapi mengejutkannya ternyata keinginan ini banyak dikritik sama masyarakat Korselnya sendiri. Kenapa malah dikritik? Soalnya kalau menurut The Sydney Morning Herald, masyarakat Korsel khususnya yang muda-mudanya, mereka tuh justru mengeluhkan ekspektasi dan beban yang ditaruh pemerintah ke mereka. Menurut mereka, generasi tua Korsel dulu kerja keras tuh kan supaya bisa keluar dari kondisi yang menyedihkan ya. Nah sekarang kan kondisinya kan udah nggak menyedihkan, tapi kenapa mereka masih terus di-push nih? Soalnya menurut mereka yang namanya hidup tuh bukan cuma tentang memajukan negara doang, yang namanya hidup tuh ya harus bisa tetap dinikmati. Jadi mereka ngerasanya udah kan dari kecil dipaksa belajar terus, biar bisa masuk universitas ternama atau kerja di tempat yang bagus. Gedenya malah disuruh nge-push perekonomian negara. Kalau kayak gini, kapan istirahatnya? Kapan senang-senangnya? Santai aja kali, kita juga kan butuh napas. Banyak tuh yang mikir gitu tuh. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Lu lebih setuju yang mana? Apakah ke sisi pemerintah Korsel yang pengen ngedorong ekonomi negaranya jadi anggota G7? Atau setuju sama masyarakatnya yang milih hidup santai, nggak perlu dijadiin beban? Yang mana nih? Silakan komen. South Korea, on the other hand, has seen rapid improvements in living standards, particularly in urban areas like Seoul, where the quality of infrastructure
healthcare, and education rivals that of any major city in the world. Oke, sekian review kali ini tentang gimana Korea berhasil ngalahin Jepang di berbagai aspek. Dan sejujurnya, gue sebagai wibu ngeliat ini merasa jengah. Ya, kalau merevisi gue udah salah, kalau mau nanya, teman-teman di video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.